Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202 Fisika Bangunan. Pada segmen ketujuh dari minggu keempat ini, kita akan mempelajari tentang desain bangunan berbasis iklim. Desain bangunan secara pasif yang berbasiskan iklim dapat dilakukan dengan memperhatikan data iklim pada lokasi geografis dari bangunan yang bersangkutan, di mana lokasi geografis tersebut pada akhirnya akan menentukan zona kenyamanan termal yang sesuai atau yang optimum sepanjang tahun untuk bangunan yang bersangkutan. Sebagaimana dapat kita amati pada ilustrasi yang ada di sini, setiap iklim yang berbeda misalkan antara tropis, gurun, iklim sedang dan iklim dingin itu memiliki lokasi zona kenyamanan termal pada karta psikrometrik yang berbeda-beda lokasinya. Sehingga desain bangunan berbasis iklim akan berbeda-beda pula menyesuaikan dengan situasi yang ada di bangunan yang bersangkutan. Pada iklim panas lembab atau iklim tropis, maka strategi desain pasif yang sesuai antara lain dapat dijabarkan sebagai berikut, misalnya dengan memasang permukaan atap yang reflektif atau dengan menambahkan insulasi kalor, khususnya pada bagian atap di mana radiasi surya cukup besar di daerah tropis. Kemudian dengan memasang bukaan atau jendela pada sisi utara dan selatan untuk menghindari radiasi surya yang sangat tinggi pada orientasi timur dan barat. Kemudian juga memaksimalkan ventilasi silang pada khususnya langit-langit dan dinding untuk menurunkan temperatur efektif dalam ruang. Kemudian menggunakan massa dinding yang berat pada ruang keluarga dan dapur, serta massa dinding yang ringan pada ruang tidur untuk mempercepat pendinginan yang terjadi pada malam hari sehingga temperatur ruang menjadi cukup rendah sehingga tidak terlalu panas pada malam hari. Pada lokasi iklim panas kering atau gurun, maka kita akan memiliki strategi desain pasif yang berbeda. Pada iklim tersebut, kita memerlukan adanya permukaan bangunan yang dicat secara keseluruhan berwarna putih doff dengan absorptansi yang sangat rendah, banyak kalor yang dipantulkan dan tidak diserap oleh permukaan bangunan sehingga temperatur di dalam ruang menjadi tidak terlalu tinggi. Kemudian menggunakan halaman tengah atau courtyard dengan vegetasi atau tanaman. Kemudian menggunakan massa dinding dan atap yang cukup tinggi atau berat yang bersifat insulasi kapasitif untuk menahan laju aliran kalor pada siang hari, menyimpannya dan baru melepaskannya pada malam hari ketika temperatur di luar ruang sudah menjadi cukup rendah sehingga temperatur dalam ruang menjadi lebih tinggi dan cukup hangat pada malam hari. Kemudian meminimalkan ventilasi alami karena kondisi luar yang kurang begitu baik dari segi kualitas udara dan mengutamakan ventilasi alami hanya dari halaman tengah atau courtyard itu saja. Kemudian pada iklim sedang dan dingin, maka strategi desain pasif yang digunakan antara lain menggunakan bukaan atau jendela yang menghadap khatulistiwa untuk memaksimalkan cahaya matahari langsung yang dilengkapi dengan peneduh khususnya pada musim dingin di mana sudut vertikal matahari cenderung rendah sehingga ada risiko untuk menghasilkan cahaya langsung ke dalam ruang yang terlalu besar. Kemudian menggunakan ventilasi alami berupa catu udara segar khususnya pada musim panas, serta menggunakan massa dinding yang berat, jadi juga bersifat insulasi kapasitif yang sesuai dengan persyaratan nilai U maksimum atau R minimum sesuai dengan peraturan atau regulasi dari wilayah yang bersangkutan. Yang terakhir adalah strategi desain pasif untuk iklim kutub
yang memiliki temperatur cukup ekstrim, maka kita memerlukan adanya bentuk tapak bangunan yang kompak dengan luas yang seminimal mungkin untuk meminimalkan perpindahan kalor. Kemudian menggunakan jendela yang memiliki luas kecil dengan kaca yang berlapis minimum 3 lapis untuk lagi-lagi meminimalkan perpindahan kalor, atau dalam hal ini rugi-rugi kalor dari dalam pindah keluar, sehingga makin menurunkan temperatur di dalam bangunan. Kemudian jendela juga harus dibuat memiliki sudut vertikal rendah menghadap khatulistiwa untuk memaksimalkan cahaya matahari, serta menggunakan infiltrasi udara yang serendah mungkin, kurang dari 0,5 ACH atau air change per hour, serta menggunakan pintu masuk yang kedap udara, pada umumnya menggunakan metode zona peralihan atau buffer, yang juga dilengkapi dengan pelindung angin. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan massa dinding dan atap yang juga berat dengan sifat insulasi kapasitif yang memiliki nilai U maksimum sebesar 0,5 watt per meter persegi Kelvin. Demikian akhir dari segmen ini, sekaligus mengakhiri minggu keempat ini pembahasan kita tentang pengendalian termal pasif pada bangunan. Selanjutnya pada minggu berikutnya kita akan membahas tentang pengendalian termal aktif pada bangunan.